Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Balasannya harus sekuat saya dong. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam keadaan sukacita. Amin. Yang bersemangat angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua bangga menjadi anak-anak Bapa. Amin. Karena kita di sini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman. Mari saudaraku terkasih, saya ingatkan sekali lagi, kita mau masuk dalam ibadah, jangan lupa untuk mematikan HP, mensilenkan, dan juga tidak keluar masuk ruang ibadah, karena kita mau berfokus untuk menyembah Tuhan kita, Allah kita yang sudah begitu baik bagi kita semua. Mari mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu, sebab Engkau sangat baik, bahkan sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Selama seminggu kami boleh menikmati pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh menikmati bagaimana Engkau membuka jalan bagi kami. Setiap tantangan hidup kami, Engkau berikan kekuatan kami menghadapinya. Meskipun belum selesai permasalahan-permasalahan itu, kami percaya Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk berpengharapan padamu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, bukan karena kewajiban kami semata-mata, tetapi kami mau sungguh rindu Tuhan, duduk diam di dalam ruang ibadah ini. Dan kami mau naikkan puji-pujian kami, syukur kami, dan sembah kami kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan, kiranya Engkau Tuhan disukakan oleh setiap pujian kami. Oleh sebab itu kami mohon Engkau layakkan kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, atas setiap kesalahan yang kami perbuat. Dengan sadar kami melakukannya, ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami. Biarlah hati kami boleh bersuka ketika berada di hadirat-Mu, karena itu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat hati kita saudaraku terkasih. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, kami ucapkan syukur yang tak terlukiskan, karena tidak ada satu kata pun, satu perbuatan pun yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya. Mari kita sama-sama katakan, syukur tak terlukiskan. Tuhan, kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Tuhan, kami ucapkan syukur tak lebih lagi buat Tuhan. Tuhan, kami ucapkan syukur tak terlukis. Tuhan, Tuhan, kami ucapkan syukur tak. Mari bangkit berdiri dan katakan lebih lagi. Tuhan, kami ucapkan, Tuhan, kami ucapkan syukur tak Tuhan, kami ucapkan syukur kami. Tuhan, kami ucapkan syukur tak terlukiskan.
Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau bersorak bagi nama-Mu, atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan saudaraku terkasih. Atas bumi yang indah, atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra sepanjang umur tiap hari. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan atas mujizat Allah tiap malam dan siang. Gunung, bukit dan lembah, surya, bulan dan bintang, Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan atas kasih yang mesra, atas kasih yang mesra yang mengikat manusia, atas anak dan sobat dalam surga dan dunia. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Katakan sekali lagi, atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra, kasih yang mesra sepanjang umur tiap. Tuhan kami ucapkan, Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Tuhan kami ucapkan, Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Amin saudaraku. Di dalam Tuhan kasih-Nya tak terlukiskan, tak terkatakan. Siapa yang siap memuji lebih dalam lagi, mari menyembah Dia, mari bertepuk tangan. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Betapa hebatnya Engkau Tuhan. Oleh itu kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau layak. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembela umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan Allah kita, Sang Pembebas kita. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berkuasa
Mari dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan, kami sembah Engkau karena kemuliaan-Mu, karena kedahsyatanmu Tuhan. Kami mau tetap mengakui Engkau sebagai Raja kami. Tiada seperti Engkau Tuhan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari angkat tangan kita di atas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang sangat-sangat hebat. Haleluya, haleluya. Masih mau menyembah Tuhan? Amin. Betapa hebatnya Tuhan kita. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari setiap mulut, setiap hati di dalam ruangan ini jangan ragu untuk menyembah Dia, karena Dia sangat berkuasa. Kita mau tinggikan Dia. Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, dipersilahkan kita mau duduk kembali. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya. Kita mau naikkan mazmur kita atas kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau dahsyat bagi kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami Tuhan, meninggikan Engkau selama-lamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami. Ya Tuhan, ku percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyanyi. Mari semuanya tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau mulia, Kau yang layak, Yesus. Kau lebih tinggi dari langit, Kau lebih besar dari bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah. Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Mari jemaat Tuhan katakan,
mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau lebih lagi buat Tuhan. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, anu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tepuk lebih lagi sebab Dia layak menerima sembah dan pujian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah yang benar, Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami. Tidak ada Allah di luar sana yang sanggup mengampuni dosa kami dan menjamin kehidupan kami di dalam kekekalan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami menikmati keselamatan itu. Dan di dalam Yesus Kristus kami mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Kami mau datang lebih lagi Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan kami. Kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa, terlebih lagi dengan hati yang hampa. Kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mau kembalikan Tuhan setiap persepuluhan dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami persembahkan setiap persepuluhan dan persembahan ini. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan, daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang
terbaik hanya bagimu. Ini komitmen kami Tuhan, seperti Engkau sudah setia kepada kami, kami mau bawa yang terbaik hanya bagimu saja Tuhan. Karena Engkau selalu berikan kami yang terbaik. Tapi kami menyadari Tuhan, bahwa pemberian kami tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup benar bagi Engkau. Setelah kami memiliki iman di dalam Engkau, kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus, kami mau hidup untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang menyenangkan-Mu, yang melayani-Mu dimanapun kami berada. Itulah panggilan kami Tuhan, dan itulah Tuhan yang mau kami lakukan tiap-tiap hari. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Hidup benar bagi Sang Penebus, selalu setia dan gembira terus. Ku serahkan diri dengan sepenuh. Inilah jalan berkat bagiku, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tadamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Mari hidup benar bagi Sang Penebus. Hidup benar bagi Sang Penebus. Dia disalib, dosa ditebus. Kasih yang agung menguasaiku. Ku ikut Dia, hatiku teguh. Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Hidup benar bagi Sang Penebus, persekutuan mesra dan kudus. Hidup benar bagi Sang Penebus,
Thomas. Persekutuan mesra dan kudus, orang yang hilang aku cari terus, ku bawa dia kepada Yesus. Ya Yesus juru selamat, ku serahkan diriku, karena telah kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku katamu, ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Bapa, inilah hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami. Engkau yang telah mempercayakan kami dalam hidup ini. Bahkan Engkau yang menjadikan kami teman sekerja Allah. Betapa besar pengharapan Tuhan atas hidup kami, supaya kami bersama Tuhan dapat mengelola bumi ini menjadi kawan sekerja Allah yang Tuhan pimpin, yang Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan sendiri yang beri kuasa kami melakukannya. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini benar-benar membuat kami sanggup menjadi teman sekerja Allah, bekerja bersama Tuhan, mengembangkan bumi ini. Biar Roh Kudus berbicara pagi kami, menguasai seluruh hidup kami, baik pikiran, hati, perasaan kami dijamah Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan damai sejahtera pada saat kami menerima firman ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ayo Dede Jason. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak kita ini, biarlah mereka terus bertumbuh dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan selamatnya. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami menyerahkan anak-anak yang datang pada Tuhan. Berkati Sena maupun Jason. Berkati mereka dalam ibadah, terus bertumbuh imannya mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya sampai 3 kali ya, baru kencang. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bahwa kita adalah teman sekerja Allah. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha yang berhasil. Mereka mulai merintis usahanya dari sejak nol ya. Mereka bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga pemilik
perusahaan, tapi mereka berawal dari seorang karyawan biasa kecil. Mereka bekerja keras, mereka terus mengembangkan usahanya, dan cukup lama mereka bangun, jatuh bangun, bangkit lagi, memulai lagi, belajar lagi, dan akhirnya seorang ini menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia berhasil, perusahaannya besar. Kemudian Bapak ini berhendak untuk mempercayakan perusahaannya supaya dikelola orang lain. Bapak ini lalu memilih mengangkat seorang menjadi CEO dalam perusahaannya dan diserahkan untuk mengembangkan perusahaannya itu, untuk mengurus perusahaannya secara total. Jadi Bapak ini tidak lagi mengurus, tapi diserahkan pada seorang yang dianggap percaya menjadi CEO perusahaan itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat CEO yang dipercaya ini sudah mulai tidak benar, sudah mulai tidak baik, sudah mulai agak curang, lalu Bapak ini, pemilik ini mengambil lagi dan diserahkan kepada orang lain yang lebih dipercaya, dan usahanya ini akhirnya semakin berkembang. Saudaraku yang kasih Tuhan, sadarkah bahwa saya dan saudara adalah dipercaya Tuhan untuk mengelola bumi ini? Pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sudah selesai, lalu Tuhan menciptakan Adam dan menempatkan di taman Firdaus, ya, Taman Eden. Lalu Tuhan berkata, semua diserahkan kepada Adam, kepada manusia, untuk mengelola bumi itu. Kenapa, saudaraku? Sejak semula rencana Tuhan adalah supaya menjadikan manusia ini menjadi teman sekerja Allah, kawan sekerja Allah, untuk mengelola bumi dan segala isinya. Adam diberikan kepercayaan untuk memberikan seluruh nama-nama pada binatang itu. Adam diberikan sebuah peraturan, karena Tuhan tidak ingin menjadikan saya dan saudara sebagai robot. Tuhan ingin pada waktu diberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan berkata, semua boleh kau makan, tapi pohon satu ini jangan kau makan buahnya. Sebab kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, saya dan saudara. Tuhan tidak mau menjadikan kita robot, tapi memberi kebebasan supaya kita bisa mengambil keputusan. Tapi setiap keputusan selalu Tuhan menyiapkan sanksinya, akibatnya, upahnya. Dan pada waktu itu Adam memilih untuk tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga menikmati upahnya, diusir dari Taman Eden, Taman Firdaus. Jadi saudaraku, kita belajar pada hari ini bahwa saya dan saudara sejak semula ditetapkan Tuhan menjadi teman sekerja Allah. Nah, mari kita akan menyadari luar biasa kepercayaan Tuhan, siapa saya dan saudara, sehingga dipercaya, dijadikan teman sekerja Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam teman sekerja Allah ini, sesungguhnya hanya ada dua unsur penting yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dan kita akan belajar dua unsur tersebut. Unsur yang pertama yang sangat penting tentang teman sekerja Allah ini adalah bahwa Allah merencanakan otoritas itu. Jadi ayat Allah itu melaksanakan otoritasnya. Dan otoritas itu diberikan kepada kita, kemudian dikatakan
Allah sendiri yang merencanakan semuanya. Kita masih ingat bahwa inti iman saya dan saudara adalah hubungan akrab dengan Tuhan. Ini kunci. Saya percaya kalau kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sekali lagi kita tekankan berkali-kali bahwa ibadah datang ke gereja minggu itu penting. Melayani itu penting. Memberi persembahan, persepuluhan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita selalu membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ini dasar. Apapun yang kita lakukan, jikalau kita tidak sertai dengan membangun hubungan akrab dengan Tuhan, yang kita khawatirkan, jikalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tragis kan? Ada seorang datang, Tuhan, aku sudah melakukan untukmu. Aku sudah menyembuhkan. Aku sudah mengusir setan. Aku sudah melakukan nubuatan. Aku sudah ini, sudah itu. Tuhan berkata, nyalah. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena orang ini tidak ada hubungan akrab dengan Tuhan. Minggu yang lalu, orang yang tidak mengenal, yang tidak punya hubungan akrab dengan Tuhan, bisa melayani, saudara, bisa. Bisa melayani. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, kemampuannya lebih hebat, lebih terkenal, lebih luar biasa, lebih dahsyat. Tapi itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk kepentingan mereka sendiri, dirinya sendiri. Oleh sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita belajar minggu yang lalu, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, yang ini sangat-sangat penting, maka kita akan belajar bagaimana kita menjadi teman sekerja Allah. Jadi unsur yang pertama dalam hubungan dalam teman sekerja Allah itu adalah Allah yang merencanakan otoritasnya dalam hidup kita. Saudaraku, dalam segala sesuatu, otoritas itu ada di tangan Tuhan. Allah yang merencanakan, nanti kita akan belajar. Allah yang memimpin segala sesuatu, tapi juga Allah yang melaksanakan, memakai saya dan saudara sebagai kawan sekerjanya, dan Allah yang memberi kuasa. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu berhasil di depan Tuhan. Ini juga berlaku di dalam profesi Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan apapun, harus percaya bahwa Allah yang mempercayakan kepada saudara. Pekerjaan apapun, profesi apapun, Allah yang merencanakan semua itu. Saya nggak ada rencana jadi pendeta, saudaraku. Bapak Ibu juga mungkin berbeda dengan masa kecil, rencana awal. Tapi faktanya sekarang berbeda. Saya pernah bertanya, apakah Bapak waktu itu pengen menjadi tentara? Oh enggak, saya awalnya enggak pengen jadi tentara, tapi sekarang menjadi tentara dan sukses. Ada seorang yang berencana, saya dulu cita-citanya menjadi seorang dokter. Tapi dia menjadi seorang notaris yang hebat. Dan lain sebagainya. Saya nggak ada rencana menjadi pendeta, tapi Tuhan persiapkan. Jadi kita percaya bahwa inilah rencana Tuhan. Kita nggak perlu menyesali. Inilah rencana Tuhan. Tuhan yang merencanakan, dan Tuhan akan membimbing, memimpin saudara, dan bahkan dalam pelaksanaannya Tuhan menyertai, memberikan kuasa, sehingga kita diharapkan bisa berhasil menjadi kawan sekerja Allah, mengembangkan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pribadi ini, dalam firman ini, sesungguhnya konsep dalam penyertaan Tuhan itu, Tuhan menyertakan tiga hal
tentang dirinya. Kita lihat Tuhan menyatakan dirinya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa percaya. Pada waktu Tuhan menyatakan dirinya pada saya, ada peristiwa sehingga saya percaya pada Tuhan. Saya beriman pada Tuhan. Pasti Bapak Ibu punya berbeda dengan saya, bagaimana pada saat Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara. Dengan peristiwa yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya intinya adalah supaya saudara mengenal, percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan maksud-maksudnya kepada saudara untuk mengikuti pekerjaannya, melakukan pekerjaannya. Jadi pekerjaan ini saudaraku sekali lagi bukan konotasinya dalam gereja, tapi dalam kehidupan saudara secara luas. Setiap hari kalau saudara membangun hubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya pada saudara. Dan Tuhan akan menyatakan maksud-maksudnya kepada saudara. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya pada saudara untuk kita taati. Tapi sekali lagi kuncinya, jikalau saya dan saudara membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan, setiap Tuhan menyatakan dirinya, kita tahu, oh itu Tuhan. Walaupun tidak melihat bentuk sosoknya, walaupun kita tidak mendengar suaranya secara verbal, walaupun tidak tahu secara tertulis, tapi kita kalau membangun hubungan akrab dengan Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah maksud Tuhan, itu adalah rencana Tuhan, itu jalan Tuhan. Dan kita akan mengikuti jalan itu. Bapak Ibu, ada konsep, ada peristiwa terjadi yang luar biasa. Mari kita melihat satu bukti di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ini peristiwa pada saat Laut Merah terbelah. Pada saat bangsa Israel sedang melarikan, sedang keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, sudah kepepet. Di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar dengan senjata yang luar biasa. Kemudian sampailah pada bibir pantai, nggak ada jalan. Tapi peristiwa yang luar biasa terjadi. Tuhan membelah laut itu. Mari kita membaca firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Maaf, saya tidak bisa membaca dengan Alkitab ini, terlalu kecil ya. Saya akan pakai tab aja ya. Dan Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati. Ayat 20. Demikianlah
tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu, perhatikan ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam firman ini, maka akan belajar, mempelajari secara seksama. Ada perintah, ada rencana-rencana Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, menyatakan bahwa rencana untuk membelah Laut Merah ini ada rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah tahu sebelumnya, sudah tahu semuanya. Jadi bukan kebetulan kalau bangsa itu sampai di bibir pantai, bukan, tapi sudah semua dalam perencanaan Tuhan. Konsep Allah sudah luar biasa. Kalau kita perhatikan apa perintah Tuhan kepada Musa. Perhatikan dalam ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Jadi Tuhan memberikan, pada waktu Tuhan memanggil Musa ini, Musa berkata, saya tidak bisa apa-apa. Saya nggak bisa berkata-kata. Lalu Tuhan memperlengkapi dengan Harun kakaknya. Lalu Musa berkata, saya nggak punya apa-apa. Lalu Tuhan melihat Musa membawa tongkat dan Tuhan berkata, apa yang kau bawa? Hanya tongkat. Tongkat yang biasa untuk mengembalakan Musa. Lalu Musa menyerahkan tongkat itu dan Tuhan memberkati tongkat itu dan memberikan kuasa. Dan mungkin ini Musa lupa. Itu sebabnya pada waktu ayat 16 ini Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut. Saudaraku, ini perintah. Lalu perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan. Jadi berawal dari Tuhan memberikan perintah, punya rencana, dan Musa mengerti rencana Tuhan. Dan kemudian Tuhan terus bekerja membimbing Musa. Dan Tuhan terus memakai Musa dan terus menerus. Rencana yang disampaikan ini bukan rencana Musa, tapi rencana Tuhan. Kuasa membelah air laut itu bukan kuasa Tuhan, bukan kuasa Musa. Bukan karena tongkat Musa, bukan. Jadi nanti jangan sampai saudara di sungai, wah saya punya tongkat. Ya tenggelam bener saudara. Gitu ya. Ini sekarang kadang-kadang orang menerapkannya keliru. Ada orang sakit mata, lalu ingat, wah lalu Yesus meludah ke tanah, dioleskan, tempel mata. Mereka ikut-ikutan saudara. Ya buta. Jadi harus lihat konteksnya. Firman Tuhan setiap konteks berbeda. Cara Tuhan berbeda. Jadi saat itu memang rencana Tuhan secara begitu matang. Dan pada saat Musa ikut rencana Tuhan, menerapkan apa yang disampaikan Tuhan, ya ini terjadi. Kuasa Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara benar-benar memulai membangun hubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencana-rencana saudara. Rencananya. Masa depan saudara. Akan membimbing saudara. Akan menuntun saudara. Dan inilah yang disebut dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebagai kawan sekerja Allah. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan kuasanya.
Dan tugas kita hanya kita patut, kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita melihat di sini, saudaraku, mari kita lihat bahwa Allah yang merencanakan. Jadi bukan Musa. Saudara bisa merencanakan. Ada waktu kecil, sudah mulai mengerti, saudara boleh membuat rencana itu. Tapi rencana Tuhan yang akan terjadi. Allah merencanakan semua itu. Musa tidak merencanakan akan menghadapi laut merah itu, nggak akan merencanakan. Tapi Tuhan sudah semua merencanakan itu. Dan dengan kuasa Tuhan juga, rencana itu digenapi. Jadi bukan dengan kuasa tongkat Musa. Jadi ketika Musa mentaati, maka Allah bekerja dengan kuasanya yang ajaib. Ketika saudara mentaati apa yang Tuhan sampaikan, pergumulan saudara, hasil hubungan akrab dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan bimbingan dari Tuhan, jalan-jalan dari Tuhan, apa yang akan Anda lakukan. Dan dengan kuasa Tuhan akan membimbing saudara untuk melakukan rencana Tuhan itu. Amin. Kadang kita menyesal ya, kok seperti ini gitu ya. Kok seperti ini. Saya pernah, ibu saya marah dengan saya ketika saya berkata, saya akan keluar pekerjaan, Bu. Saya akan jadi pendeta. Ibu saya, kakak saya marah. Dasar anak bodoh. Orang mencari pekerjaan. Kamu malah keluar dari pekerjaan. Apa yang kamu cari? Kemudian ibu saya datang ke pelayanan saya. Pelayanan saya yang mula-mula di Boyolali. Sangat sederhana. Kami tinggal di salah satu rumah anggota yang sederhana. Ibu saya melihat kamar di mana saya tidur. Kami tidur, tempat tidur yang hanya semeter. Untuk tidur kami bertiga, karena ada Yonas. Jadi kami pakai kursi untuk kaki kami, kepala dan badan di tempat tidur. Bukan tempat itu, tapi semacam apa ya? Bukan kasur, bukan, tapi hanya itu. Kaki saya sini, di sini. Jadi setiap bangun tidur, sakit sekali badan saya. Ibu saya, ini yang kamu inginkan. Kalau ibu saya bilang, ayo pulang. Ayo pulang. Saya berkata, Ibu maaf. Saya nggak akan kembali. Ayo kamu kerja lagi. Maaf Ibu. Jadi saudaraku, sangat sulit sekali kalau kita mengikuti rencana Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kecewa. Tetapi kalau kita melihat di dalam setiap firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab, itu selalu berdampak, ujungnya bukan materi. Rencana Tuhan jangan diukur selalu ujung-ujungnya materi. Pekerjaan Tuhan bukan selalu ujungnya materi. Pekerjaan Tuhan lebih besar dari materi. Kalau saya dan saudara dijadikan sebagai kawan sekerja Allah, teman sekerja Allah, jangan diukur kesuksesan menjadi kawan kerja Allah. Allah diukur dari berapa materi yang kita bawa, yang kita kumpulkan, yang kita miliki, bukan. Tapi ujung-ujungnya bekerja di dalam Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah, ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Musa mentaati, Musa dipanggil Tuhan, diserai tugas yang besar. Musa meninggalkan sama seperti Abraham, meninggalkan semuanya. Dan Tuhan mulai memakai rencana-rencana Tuhan disampaikan kepada Musa.
Jalan-jalannya disampaikan pada Musa dan Musa merespon. Karena punya hubungan akrab dengan Tuhan inilah sehingga Musa mengerti jalan Tuhan. Dan Musa diberi kuasa sehingga terjadi laut merah itu terbelah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat kembali bagaimana peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran pasal 3, kita nggak usah membaca semua, dalam kitab Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai 22. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai 2, dikatakan bahwa Allah yang merencanakan kembali. Allah datang kepada Musa, Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa maksudnya saudaraku? Allah ingin menekankan, berbicara, menyatakan diri kepada Musa, menyatakan bahwa akulah Allah yang selalu menyatakan diri mulai dari Abraham, mulai dari Ishak, mulai dari Yakub. Allah yang sudah menggenapi supaya Abraham percaya. Banyak orang baru percaya ketika mengalami mukjizat. Sakit disembuhkan, itu enggak salah, seperti pada khotbah itu enggak salah, tapi tidak harus begitu ya, tidak harus begitu. Kita baru percaya setelah mengalami mukjizat. Mari jangan seperti Thomas baru percaya ketika melihat, mencucukkan tangannya. Yesus berkata, berbagailah engkau yang percaya tanpa melihat. Mari kita peka. Saya percaya kalau saudara kembali dimulai dari hubungan akrab dengan Tuhan, saudara nggak membutuhkan, nggak menuntut mukjizat. Percaya. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada Musa, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Dan kemudian dalam peristiwa ini, Allah menyatakan rencananya. Apa rencana yang disampaikan pada Musa? Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Rencana dinyatakan kepada Musa. Akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akan menuntun bangsa itu sampai ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan bahkan Allah menunjukkan caranya. Cara yang pertama yang harus Musa lakukan adalah bertemu kepada umat Israel. Menyampaikan rencana Tuhan. Tapi bagaimana saudaraku? Apakah bangsa Israel langsung menerima? Oh enggak. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Bahkan mereka ingin membunuh Musa, mendemo Musa. Bahkan bukannya Musa dan Harun didemo, diberontak. Jadi untuk menyatakan maksud Tuhan sampai sekarang susah, saudaraku. Kalau kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang tidak mudah. Banyak yang menentang, banyak nggak percaya. Sama seperti bangsa Israel ketika disampaikan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengeluarkan engkau dari perbudakan di Mesir. Tidak menerima, mereka tidak langsung terima. Dan cara yang kedua, kecuali Musa datang kepada bangsa Israel menjelaskan itu, Tuhan tunjukkan engkau bertemu dengan Fir'aun. Wah, itu sangat luar biasa. Makin ngeri, saudaraku. Ngeri-ngeri sedap. Siapa yang berani bertemu dengan Fir'aun? Raja diktator yang begitu luar biasa, yang sangat ditakuti. Siapa Musa? Musa disuruh menghadap Fir'aun. Tuhan menghadap bangsa Israel saja Musa mulai kewalahan. Menghadap bangsa Israel dia sudah banyak tentangan. Bagaimana menghadap Fir'aun yang penuh kuasa? Jika saya salah ngomong langsung dipenggal, saudaraku. Tapi kembali
Musa percaya pada Tuhan. Ini kuncinya. Musa percaya pada Tuhan. Jika saudara nggak percaya pada Tuhan, ya sulit melakukan rencana Tuhan. Wah, nanti jangan-jangan itu nggak percaya. Kalau saudara yakin Tuhan berbicara pada saudara, lakukan. Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melawan. Lalu Musa diperintahkan untuk menghadap Fir'aun, berbicara pada Fir'aun. Dan benar pada waktu disampaikan pada Fir'aun, Fir'aun marah. Marah. Bapak Ibu membaca ada banyak tulah-tulah itu. Pada waktu Musa menggunakan tongkatnya yang kuasa itu, sehingga bisa membuat mujizat-mujizat. Dan bangsa Fir'aun juga bisa, saudaraku, karena punya ahli nujum, ahli jambi-jambi, punya dukun, punya orang-orang spiritual. Ketika Musa mengeluarkan tongkatnya, jadi ular, Fir'aun tertawa, itu main anak kecil itu. Ahli nujum Fir'aun lebih ganas, bisa juga membuat tongkat menjadi ular. Ketika ada tulah, macam-macam, ya Fir'aun nanya, bohong pada Tuhan. Tapi akhirnya, Fir'aun menyerah. Dan ternyata rencana Tuhan ini benar. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kuasa Tuhan disampaikan kepada Musa, yang memimpin Musa ini jauh lebih kuat, luar biasa dibanding dengan kekuatan Fir'aun yang ditakutkan secara manusiawi. Dan akhirnya Fir'aun gak berdaya dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Allah menunjukkan caranya, dan tugas saya dan saudara melakukannya. Cara Tuhan tidak mungkin menyimpang dari firman Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang, kamu kalau usahamu berhasil, coba, saya punya teman lo, kenalan lo. Pasti usahamu berhasil nanti, pasti berkembang. Nah, jangan ditiru. Kalau caranya menyimpang dari firman Tuhan, itu bukan cara Tuhan. Kamu pengen jabatan, tapi dibutuhkan uang lo ya. Pasti jamin kamu punya jabatan pekerjaan nanti. Ya jangan mau, saudaraku, itu bukan cara Tuhan. Pasti cara Tuhan itu adalah kebenaran firman. Jadi ada yang menawarkan cara-cara yang membuat saudara tertarik. Yang percaya, yang pertama kita renungkan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak, langsung aja tolak. Jadi kita harus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti cara Tuhan. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa rencana Allah bisa terjadi hanya melalui jalan-jalan Allah. Rencana Tuhan hanya bisa terjadi melalui jalan-jalan Allah saja. Bukan jalan kita, bukan cara duniawi, tapi harus terjadi melalui jalan-jalan Allah saja. Jadi saudara dan saya harus bergumul dengan Allah kembali, harus membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, kita akan peka mendengar suara Roh Kudus. Yang kita telah belajar 3 minggu yang lalu, bagaimana kita mengenal Roh Kudus, bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan jikalau saudara mendengar itu, saudara lakukan, pasti itu jalan Tuhan.
Dan jalan Tuhan adalah jalan yang kebenaran itu. Jadi suku yang pertama dalam kawan sekerja Allah ini adalah Allah menyatakan otoritasnya kepada saudara. Dan yang kedua, otoritas itu Tuhan melibatkan saya dan saudara, melibatkan manusia. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 18, saudaraku, ini peristiwa pada waktu di tanah Israel tidak turun 3 tahun hujan. Tidak turun hujan selama hampir 3 tahun. Mengalami kekeringan yang sangat dahsyat. Dan Allah merencanakan akan memberikan hujan. Perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga, jadi setelah tidak turun hujan selama 3 tahun, kekeringan, lalu Tuhan datang kepada Elia. Tuhan berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberikan hujan ke atas bumi. Ahab itu seorang raja. Nah, saudaraku, untuk bertemu dengan Ahab ini butuh keberanian, saudara. Luar biasa, saudaraku. Jadi kadang-kadang jalan Tuhan, cara Tuhan itu berisiko. Tapi kalau kita percaya, nah Tuhan akan melindungi. Berapapun risikonya, seberat apapun. Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Rencana Tuhan, aku akan memberi hujan ke atas bumi. Itu rencana Allah. Disampaikan kepada Elia. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 41 sampai ayat 44 dari 1 Raja pasal 18, ayat 41 sampai 44 berkata demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Jadi setelah Tuhan menyatakan rencananya kepada Elia, yaitu rencana apa? Akan memberikan hujan. Itu rencana Tuhan. Caranya apa? Ya langkahnya kamu ketemu Ahab. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Dan Elia benar-benar melakukan. Ketemu dengan Ahab. Dan berkata, pergilah, makanlah, dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Jadi setelah Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab, Tuhan berkata, tanda-tanda hujan akan datang. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini menunjukkan Elia berdoa, jadi sampai dikatakan sampai membungkuk ke tanah. Ya saya nggak bisa, saya tua nggak bisa. Tapi sampai sejajar lutut. Tanda keseriusan, sikap yang hormat, keseriusan pada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Bujang itu semacam pembantu ya, penolong ya. Naiklah ke atas dan lihatlah ke atas ke arah laut. Bujangnya naik ke atas dan berkata, tidak ada apa-apa. Ayat 44. Jadi sampai ke 7 kali itu ya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Jadi ada tanda-tanda hujan. Pertama, Tuhan berkata,
engkau mendengar suara hujan. Tadi ini ada bukti, sudah ada bukti awan yang menggumpal itu. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Saudaraku, jadi ini kita belajar kembali bahwa sungguh-sungguh itu rumusnya tetap saja. Yang pertama, Allah menyatakan rencananya, jalan-jalannya, yaitu Elias menghadap raja, jalan-jalannya, lalu Elia mengerti itu, lalu merespon dengan berdoa. Kembali intinya berdoa. Berdoa itu menggambarkan menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Jadi bukan doa makan, tapi doa sungguh-sungguh sebagai bukti membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Doa dengan sangat serius, dengan penuh iman. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa. Amin. Siapa Elia? Manusia biasa. Saya manusia, saudara manusia. Tuhan ingin menjadikan saya dan saudara manusia kawan sekerja Allah. Melibatkan saya dan saudara. Allah menyatakan kuasanya, melibatkan saya dan saudara sebagai manusia itu. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini kuncinya. Ini mungkin yang membedakan saya dan saudara dengan Elia. Yang membedakan saya dan saudara dengan Elia. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin saya dan saudara doanya doa laporan saja. Tuhan, saya akan bekerja, Tuhan, tolong berkati. Amin. Tuhan, saya akan makan, Tuhan, tolong berkati. Tuhan, saya akan pergi, Tuhan sertai. Amin. Tuhan, saya akan ini, Tuhan sertai. Amin. Bukan itu. Tapi berdoa melalui hubungan akrab, diawali hubungan akrab, bukan doa sewaktu, bukan doa sekali, 2 kali, tapi diawali hubungan akrab yang sudah lama itu. Sehingga kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kita bisa merespon rencana Tuhan. Dan disitulah jalan-jalan Tuhan dinyatakan. Ayat 18. Ia berdoa pula ke langit, menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara perhatikan, walaupun Allah menghendaki hujan turun, walaupun Elia mengerti rencana Tuhan itu, tetapi jikalau Elia tidak melakukan, tidak merespon, tidak mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, hujan tidak terjadi. Walaupun Tuhan punya rencana mengeluarkan bangsa Israel, walaupun Musa tahu akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, walaupun Musa tahu langkah-langkah yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa, tapi sekali lagi, jika Musa tidak menurutinya, bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Walaupun saudara percaya Tuhan, walaupun saudara tahu tentang langkah-langkah Tuhan, cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, tapi jikalau saudara tidak taat melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara, rencana itu akan gagal. Amin. Jadi yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah
langkah yang penting, hal yang penting bagi kehidupan sebagai teman sekerja Allah adalah mengetahui rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan? Sumbernya firman Tuhan. Kalau saudara sering merenungkan firman Tuhan, saudara akan diberi kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus dalam hati saudara. Dan itulah jalan Tuhan. Tapi bukan hanya mengetahui, ada hal yang kedua yang juga penting. Saudara harus mengikuti jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kesimpulannya, Allah menciptakan saya dan saudara bukannya lahir saja ya. Bukan supaya lahir di dunia, lalu besar, bekerja, makan, menikah, punya anak, punya cucu, mati. Bukan. Ya, itu sama dengan binatang. Amin. Binatang itu lahir, dibesarkan, makan, bekerja, punya anak, mati. Kita bukan seperti binatang. Jangan mau kita hanya seperti binatang. Hanya lahir, besar, diberi makan, dapat pekerjaan mapan, punya anak, punya istri, punya cucu, punya ini, mati. Itu binatang, saudaraku. Saudara ingin dijadikan kawan sekerja Allah. Amin. Tuhan mempercayakan saudara kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, kemampuan untuk mengerti rencana Tuhan. Supaya kita benar-benar apa yang Tuhan inginkan pada saya dan saudara. Itu termasuk dalam pekerjaan saudara. Dalam kehidupan saudara setiap hari, apapun. Mari kita belajar. Diawali dengan membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Yesus mengajarkan, pagi-pagi benar, Yesus bangun, mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Dia berdoa pada Bapaknya. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan Bapaknya. Itu teladan yang Tuhan berikan. Mari kita meneladani Yesus. Mari kita terus membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Sampaikan rencana saudara. Jika Tuhan enggak mengendaki, biar rencana itu digagalkan Tuhan. Mari terus mengerti bagaimana cara Tuhan, langkah Tuhan apa yang harus kita tempuh. Saya belajar mendengar. Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan, saat ini saya menghadapi masalah ini. Mendengar suara Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Apa Tuhan? Tuhan tolong berbicara. Supaya saya mengerti apa yang saya lakukan Tuhan. Saya sampaikan pada Tuhan. Dan mari kita taat kepada apa yang disampaikan Tuhan pada kita. Allah menciptakan kita sebagai teman sekerja Allah di dunia ini untuk melakukan kehendak-Nya. Kehidupan sebagai teman sekerja Allah mengandung dua unsur penting. Allah bekerja dengan otoritasnya, dan saya dan saudara sebagai manusia mengikuti langkah-langkah Tuhan. Mari kita akan menjadi kawan sekerja Allah yang benar bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus bimbing kami supaya kami mengerti dan percaya akan firman-Mu ini. Ada hal yang memang sulit kami lakukan. Kadang kami sulit menangkap suara Tuhan. Kami sulit mengerti rencana-rencana Tuhan. Tapi biarlah semua itu kami awali membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Itu kunci supaya kami peka, kami mampu mendengar suara Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Ketika kami membangun hubungan akrab dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencana-rencananya kepada kami. Seperti Tuhan nyatakan rencana kepada Musa, Tuhan nyatakan rencana kepada Elia, dan Elia
Musa merespon sehingga mewujudkan rencana Tuhan itu. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami di dunia mewujudkan rencana Tuhan. Tuhan yang membuat rencana, Tuhan yang menuntun, Tuhan berikan kuasa menggunakan kami sebagai teman sekerja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Saudara, memang seperti yang kita pelajari sangat berat. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan cara. Caranya Musa harus menghadap bangsa Israel yang memberontak, sehingga Musa didemo, Musa dimaki-maki, bahkan Musa diancam. Sangat berat. Bukan berhenti di situ. Cara lain kemudian Tuhan menyuruh Musa menghadap Fir'aun. Ini semakin berat. Menghadap sosok raja yang diktator, yang bengis. Tapi Musa mengenal Tuhan, sehingga Musa berani melakukan itu. Mari kita akan belajar dari firman ini. Memang pada saat kita mendengar cara Tuhan, kadang-kadang cara itu tidak masuk akal. Kadang-kadang cara itu sangat berat. Tapi kembali diawali, kalau saya dan saudara percaya pada Tuhan, tidak ada cara yang berat. Karena Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk kita dapat melakukan rencana Tuhan ini. Kita katakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Biarlah akan memberikan saudara kekuatan saat saudara harus menjalankan cara-cara Tuhan yang sering sangat berat kita lakukan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, ku kekal teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, tetap teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pada hari ini. Semua diawali membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Sudahkah saudara melakukannya? Bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Jangan biarkan satu hari pun, jangan lewatkan satu hari pun untuk saudara tidak berdoa pada Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan pagi-pagi benar. Jangan lewatkan satu hari pun. Lalu teruslah mendengar suara Tuhan. Bila Roh Kudus membimbing saudara dan saudara taat pada pimpinan Roh Kudus itu bergaul akrab dengan Tuhan. Hari ini kita belajar, Tuhan ingin menjadikan saudara kawan sekerja Allah, teman sekerja Allah. Tuhan yang punya otoritas itu akan menyampaikan rencana-rencana, memberikan jalan-jalan, cara-cara, dan memberikan kuasa kepada saya dan saudara sebagai kawan sekerja Allah dalam segala hidup saudara, termasuk dalam pekerjaan saudara. Responlah, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya siap menjadi kawan sekerja Tuhan. Tuhan, saya senang menjadi teman sekerja Tuhan. Roh Kudus, tolong saya supaya saya mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa peka mendengar rencana Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Nyatakan doa kepada saudara Tuhan itu. Mari mulai membangun ini. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami semuanya, supaya kami siap menjadi teman sekerja Allah, menjalankan rencana-rencana Tuhan, melakukan jalan-jalan cara-cara Tuhan, dan merasakan kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan berkati Bapak Siaan. Tuhan jamah terus supaya ada pengharapan kepada Tuhan, supaya imannya tetap kokoh. Berikan kekuatan, kemampuan ya Bapa menghadapi semua itu. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak Firman Siregar. Berkati Bapak kesehatannya, bimbinglah si Bapak Firman
terus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Berikan kemampuan untuk melakukan apa yang disarankan oleh dokter dalam hidupnya. Dan berdoa untuk Ibu Rakel. Tuhan berkati terus supaya kaki yang patah dipulihkan Tuhan. Saudara kami mengundang Ibu Nana masuk ke depan. Ibu Nana diperkirakan tanggal 17 sampai tanggal 23 perkiraan dokter akan menjalani sesar operasi. Ibu Thomas akan mendoakan Ibu Nana. Bila Tuhan menjamah, menolong, sehingga proses sesar berjalan dengan lancar. Sangat tangan Tuhan yang bekerja, sehingga semuanya, mamanya sehat, babynya sehat. Kita akan dukung dalam doa. Kami berdoa untuk saudara kami Adam dan Jessica yang minggu besok tanggal 18 akan melangsungkan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang sudah dilakukan supaya semua berjalan lancar. Tuhan berkati persiapan-persiapan. Sungguh-sungguh Jessica dan Raka akan terus diberkati dalam pembentuk keluarga baru ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan doa kami, pergumulan kami. Saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita katakan, mengiringmu seumur hidupku. Terhadap dari pujian tadi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan
saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai engkau. Bergaulah akrab dengan Tuhan, karena engkau dijadikan teman sekerja Allah. Ingatlah firman Tuhan ini. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali dan kita mau sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Amin. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama adalah ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Maruli Sihaan yang pada tanggal 9 Juni kemarin berulang tahun. Kiranya Bapak diberi kesehatan terus, diberikan semangat terus untuk tetap beriman pada Tuhan. Kemudian puji Tuhan ada beberapa tamu yang boleh bergabung beribadah dengan kita semua. Izinkan kami juga kami sambut dengan sukacita. Yang pertama Ibu Natalia Wagni, betul ya? Betul ya. Wow, ini langsung dari jauh, dari pulau seberang, dari Manado, betul ya tulisannya di sini, dari Manado. Kemudian yang kedua Ibu Atina Monis, betul ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah Saudari Lovista Sepfaira, betul. Boleh bangkit berdiri tiga-tiganya? Boleh bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang hangat buat saudara kita sekalian. Terima kasih. Kiranya dengan mengikuti ibadah tadi kita mengalami saudara-saudaraku yang baru pertama kali bergabung di sini boleh mengalami hadirat Tuhan, dan kami sangat rindu mengundang kembali mungkin minggu depan untuk boleh bergabung kembali beribadah bersama dengan kami. Setelah ini kita biasanya ada snack bersama, kemudian ada kelas sekolah minggu. Ya, kita undang untuk boleh belajar bersama-sama. Seperti itu. Untuk ibadah pemberkatan pernikahan Adam dan Jessica yang semula di set jam 4:30 sore dimajukan menjadi jam 3 sore karena setelah itu kita akan ada makan bersama keluarga besar kedua mempelai. Seperti itu. Kami undang jemaat untuk boleh mendukung di dalam acara pemberkatan, di dalam acara makan bersama tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ibadah sudah selesai, mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Kita boleh bercakap-cakap dengan tetap perhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam